Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Guru akan membahas PR agama minggu kemarin. PR agama halaman 40 sampai dengan halaman 41. Ayo membayar zakat. Pertanyaan pertama, jelaskan makna zakat menurut bahasa dan zakat menurut istilah. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan. Sedangkan zakat menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter untuk masing-masing orang. Pertanyaan ketiga, mengapa umat Islam perlu membayar zakat mal? Karena untuk membersihkan harta yang dimiliki. Jadi, setiap harta yang dimiliki oleh seseorang itu ada hak fakir miskin. Jadi, kenapa umat Islam perlu membayar zakat mal? Karena untuk membersihkan harta yang dimiliki. Karena di dalam harta orang tersebut ada hak fakir miskin. Nah, membayar zakat mal ini ada aturannya, ada ketentuannya ya. Jadi, tidak semua orang itu wajib membayarkan zakat mal. Kemudian yang keempat, jelaskan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jenis harta yang wajib dizakatkan atau dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan selama 1 tahun. Untuk emas dan perak ini juga ada batasan minimalnya ya, sekitar 90 gram. Itu kalau dalam 1 tahun mempunyai emas sebanyak 90 gram, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua adalah uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Ini juga sama, ini nominalnya disamakan seperti emas. Yang ketiga adalah harta atau uang yang diperoleh dari usaha perdagangan atau bekerja. Misalkan pedagang yang mempunyai usaha berdagang warung kelontong atau usaha-usaha perdagangan yang lainnya seperti misalkan dagang makanan, dagang peralatan rumah tangga, ataupun misalkan yang besar itu mal-mal itu ya, ataupun seperti toko bangunan dan yang lainnya. Yang jelas di usaha perdagangan. Kemudian yang keempat, hasil pertanian, misalkan padi, jagung, dan lain sebagainya. Ini juga ada ketentuannya, batas yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yang berikutnya adalah binatang ternak. Ini juga sama, misalkan kalau kambing, ini kalau mempunyai 40 kambing, ini sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Ada kambing, sapi, kerbau, unta, ya. Ini termasuk dalam binatang ternak. Kemudian yang keenam, barang temuan, misalkan perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang nilainya tinggi. Ini misalkan kalau ada seseorang yang menemukan harta karun, ya, ataupun harta misalkan yang terpendam di dalam tanah. Ini ada orang yang menemukan dan ternyata yang ditemukan itu berupa emas ataupun barang-barang yang nilai jualnya tinggi. Ini kalau menemukan barang seperti itu,
Misalkan barang tersebut dijual, ini harus dikeluarkan zakatnya. Berikutnya, jelaskan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil zakat atau pengurus zakat, yaitu orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam, dan orang ini maksudnya orang yang baru masuk Islam ya, jadi imannya itu masih lemah, ini juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang kelima, orang yang berutang. Orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam contohnya itu ya. Jadi bukan hutang untuk maksiat ya. Contohnya untuk berjudi dan sebagainya, bukan ya. Orang yang terlilit hutang, hutangnya banyak, kesulitan untuk membayar hutang tersebut, ini juga berhak untuk menerima zakat. Yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah ya, atau fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kepentingan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang jelas, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu, namun kesulitan dalam pembiayaan. Berikutnya, ini tugas yang isilah lengkapilah pernyataan dalam kolom-kolom di bawah. Kerjakan secara individu. Contohnya, zakat hasil kelapa sawit digolongkan sebagai zakat mal. Nah ini zakat ini ya, zakat kelapa sawit berarti masuk dalam zakat mal, ini masuk dalam hasil perkebunan. Kemudian kolom berikutnya, berzakat dengan menggunakan beras disebut zakat fitrah. Beras itu termasuk makanan pokok, jadi masuknya dalam zakat fitrah. Berikutnya, zakat fitrah dikeluarkan sebanyak titik-titik kilogram beras. Zakat fitrah sebanyak 2,5 kilogram beras. Kemudian, ibadah zakat terdapat di dalam rukun Islam ya. Yang berikutnya, zakat fitrah anak dibayarkan oleh anak itu masih menjadi tanggungan orang tuanya atau walinya, sehingga yang wajib membayarkan zakat anak itu adalah orang tua. Yang berikutnya, hukum membayar zakat adalah wajib. Jadi setiap orang itu wajib mengeluarkan zakat, tetapi wajib ini bagi yang mampu ya. Wajib bagi yang mampu, kalau tidak mampu ya tidak wajib. Berikutnya, zakat sapi digolongkan ke dalam zakat mal. Sapi ini masuk ke dalam jenis peternakan ya, peternakan sapi, kambing, kerbau, unta. Ini masuk dalam zakat mal yang dari peternakan. Kemudian berzakat dengan menggunakan gandum. Gandum ini termasuk makanan pokok, sehingga kalau zakat menggunakan gandum ini termasuk zakat fitrah. Berikutnya, amil zakat atau petugas zakat. Ini tugasnya apa? Mengumpulkan dan membagikan zakat. Berikutnya, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, ini yang imannya masih lemah.
Misalkan orang Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha ini kemudian masuk Islam, maka orang tersebut disebut sebagai mu'alaf, ya, yang baru masuk Islam. Yang berikutnya, zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau setelah sholat Idul Fitri namanya bukan zakat fitrah, tapi sodakoh. Jadi membayar zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah itu dari bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Berikutnya, dua jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu berarti ini zakat mal. Zakat mal diantaranya adalah emas atau perak, uang simpanan, harta perdagangan, harta peternakan, ini salah ketik ini peternakan, harta pertanian, dan barang temuan. Ini nanti silahkan di sini disuruh menyebutkan dua. Di sini yang penting dari 6 ini ada 2 yang dituliskan. Gitu ya. Demikian untuk pembahasan tugas agama pada minggu kemarin. Silahkan nanti dikoreksi masing-masing. Jangan lupa setelah menonton video ini yang belum subscribe, untuk subscribe channel Pak Guru dan juga like, komen, dan share atau bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.